Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pemirsa Tembalang TV, dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Eko Tralala. Alhamdulillah untuk saat ini dulur, kita masih diberikan sehat, terus kesempatan, kemudian tetap iman, sehingga pada saat ini kita dapat beraktivitas, dan tentunya ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri. Dulur pemirsa Tembalang TV, alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu. Tamu istimewa ini. Beliau adalah Bapak Suwandi, dan Bapak Suwandi ini adalah Ketua DPW Projamin Jawa Timur. Apa itu Projamin? Projamin adalah profesional jaringan mitra negara, dan beliau juga ketua dari BIN Projamin. Ya Pak ya? Ya. BIN Projamin Badan Investigasi Nasional. Dan untuk saat ini menurut kabar yang saya dengar bahwasanya BIN Projamin untuk saat ini mengawal kinerja daripada pemerintahan Pak Prabowo yang baru saja dijalankan. Dan alhamdulillah ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Suwandi terkait masalah kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo, yang mana Projamin dan juga BIN Projamin ini selalu akan mengawal biar nanti ketika pemerintahan Pak Prabowo ini dijalankan yang diharapkan oleh masyarakat, dan Projamin tentunya khususnya biar roda pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo ini bisa berjalan. Dan khususnya yang sudah didengungkan, sering kita dengar di media sosial bahwasanya salah satu atau yang dicanangkan adalah salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Nah ini dulur, saya mau tanya kepada beliau Pak Suwandi, dan Pak Suwandi ini nanti tolong nanti dijelaskan dulu ya, apa itu Projamin dan apa itu BIN Projamin. Saya persilakan Pak Wandi, monggo. Oke, terima kasih waktunya. Kebetulan saya memang ketua DPW Projamin Jawa Timur. Oke, perkenalkan, saya adalah ketua DPW Projamin Jawa Timur. Jawa Timur. Dan saya juga sebagai komando BIN Projamin. Nah, BIN Projamin itu Badan Investigasi Nasional. Untuk Jawa Timur kami ada media online-nya. Media online ada? Ya, yaitu media online BIN Projamin Jatim. Termasuk media cetaknya ada ya? Media cetaknya enggak ada, tapi ke YouTube. YouTube BIN Projamin. Oh iya ya. Kebetulan saat ini media elektroniknya ya Pak ya? Ya, kebetulan saat ini kan teknologi ya, perkembangan teknologi, jadi masyarakat itu lebih suka membaca di media online juga di YouTube. Karena masyarakat itu sekarang sudah enggak itu. Kalau dulu masih bisa tabloid, media online, majalah, tapi sekarang sudah enggak itu lagi. Sekarang itu berita lebih mudah diakses di media elektronik ya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Betul, Pak Wandi. Nah, terkait dengan fungsi DPW Projamin Jawa Timur, juga BIN Projamin Jatim itu sendiri, memang kami selaku LSM juga sebagai jurnalis, kita memang turut mengawasi program-program pemerintah terkait program-program pemerintah. Saat ini kebetulan Bapak Presiden Bapak Prabowo memang lagi gencar-gencarnya untuk menuju bangsa ini supaya lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera. Maka salah satu jalan itu pemberantasan korupsi harus dilaksanakan, karena apa yang menjadi bangsa ini tidak berkembang, tidak maju, masyarakat tidak sejahtera, itu karena kondisi saat ini yang namanya korupsi itu sudah merajalela, korupsi itu sudah
mengakar di mana-mana. Mengakar di mana-mana. Hampir semua instansi mulai dari bawah sampai pusat, mulai dari desa banyak korupsi, kecamatan, kabupaten, bahkan DPR juga lebih parah. Lebih parah. Karena Bentar Pak Pandi, Projamin, profesional jaringan mitra negara. Ya. Berarti semua pergerakan daripada Projamin Ya. ini selalu bersinergi dengan agenda Ya. pemerintah. Ya. Khususnya untuk Pak Prabowo Ya. di pemerintahan ini Pak Pandi ya. Projamin itu bukan hanya pada masa pemerintahan Pak Prabowo, tapi Projamin itu sejak masa pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, itu kita selalu ada namanya profesional jaringan mitra negara. Kami mitra negara dalam arti untuk mengawal untuk program-program mitra tersebut, baik dalam proses pengawasan mau mendorong program-program yang nantinya itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, gitu pada saat ini yang lagi gencar itu terkait dengan masalah korupsi. Masalah korupsi. Karena apa? Korupsi sudah sangat parah di Indonesia. Nah, untuk menghilangkan korupsi di Indonesia itu sulit kalau tidak ada undang-undang yang membuat jera para koruptor. Undang-undang untuk penegakan hukum berarti Pak ya? Iya. Padahal ketika pada masa pemerintahan Pak Jokowi, masyarakat bawah, masyarakat kecil termasuk saya juga mendengar bahwasanya korupsi harus diberantas, korupsi harus dibumi hanguskan. Artinya ketika memang roda pemerintahan ini berjalan dan untuk menuju sukses ke sana, itu salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Projamin bahwasanya korupsi harus dihapuskan, harus dihentikan. Tapi kenapa kita selalu bertanda tanya selama pemerintahan Pak Jokowi, apakah korupsi bisa ditanggulangi? Gimana Pak Andi itu menurut jenengan? Untuk menanggulangi terkait dengan korupsi harus dibuat undang-undang baru yang sebenarnya Bapak Jokowi pada saat beliau menjabat pada tahun 2010 ya itu sudah mengusulkan untuk RUU perampasan aset disahkan. Itu masih dalam rancangan. Masih dalam rancangan. Nah, itu untuk pengesahannya itu kan pemerintah dalam tanda kutip adalah eksekutif dan legislatif. Nah, Dewan, anggota dewan. Iya. Nah, pada saat itu beliaunya sudah menyampaikan ke Dewan. Ya. Tapi dari perjalanan hingga tahun berapa masa jabatan 2 periode Pak Jokowi itu RUU itu belum pernah dibahas di DPR. Belum pernah dibahas. Nah, bahkan masa saat ini kepemimpinan Pak Prabowo yang awal kemarin juga tidak dimasukkan dalam prolegnas rencana program DPR untuk membahas masalah RUU itu. Nah, padahal untuk memberantas korupsi di Indonesia itu kalau tidak ada undang-undang perampasan aset, itu tidak akan mungkin korupsi di Indonesia itu akan aman dari korupsi. Artinya tidak akan mungkin korupsi itu akan habis di Indonesia. Salah satu jalan untuk memberantas korupsi di Indonesia supaya bersih itu harus ada undang-undang perampasan aset. Mengapa demikian? Karena selama ini undang-undang yang terkait dengan korupsi itu masih ringan, tidak ada efek jerah bagi para pejabat untuk jerah untuk melakukan korupsi, tidak akan ada. Karena apa? Sangat ringan sekali, Pak. Kita sudah tahu kita sering mendengar DPR. Kita ingat yang di Malang itu DPR hampir semuanya kena. Dia tidak jerah, dia masih senyum-senyum saja. Karena apa? Dia tahu bahwa undang-undang untuk pemberantasan korupsi itu hanya paling kena 4 tahun penjara. Gitu loh. Korupsi yang mungkin ratusan miliar, mungkin triliun, yang nggak akan menyesal gitu loh. Karena belum adanya undang-undang atau RUU
yang membuat jerah para koruptor. Sehingga apalah ketika setelah melakukan pelanggaran atau korupsi ini akhirnya mengulang kembali Pak ya. Iya. Karena tidak ada efek jerah ya. Ada jerah, ada efek jerah. Dan ini merupakan suatu penyakit. Iya. Dan mohon maaf, kita bukan itu ya. Ketika RUU itu sudah disampaikan ke DPR pada tahun 2010 sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda untuk disahkannya RUU itu, RUU perampasan aset. Ini tanda-tanda kenapa DPR nggak mau, kan gitu ya? Iya. Kenapa? Hampir semua masyarakat dulu tahu. Justru di dalamnya DPR itu sendiri banyak koruptor. Di situ Pak ya? Iya. Kenapa? Nah itu kami dari BIN Projamin Jawa Timur ada rencana untuk menggalang sejuta tanda tangan. Sejuta tanda tangan untuk mendorong pemerintah, mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Perampasan aset. Karena dapat kita bayangkan, selama ini negara ini justru yang menghancurkan itu para pejabat. Iya, baik eksekutif maupun legislatif. Iya. Karena nggak ada orang bisa korupsi kalau nggak pejabat. Iya. Dan kalau petani nggak bisa korupsi Pak ya? Nggak bisa. Pedagang nggak bisa. Nggak bisa. Justru yang terjadi petani akan dikorupsi sama mereka. Karena apa? Contohnya pupuk. Pupuk kadang-kadang terjadi lambat dan sebagainya, itu pasti ada permainan lah. Kita nggak pungkiri. Makanya itu kami dari BIN Projamin Jawa Timur nanti akan mengajak ke semua anggota Projamin se-Indonesia untuk ikut bergerak agar supaya RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh pemerintah. Hanya itu nanti yang bisa menjadikan obat untuk bangsa ini. Dengan disahkannya RUU perampasan aset, saya yakin nanti banyak pejabat yang tertangkap dan akan menjadi miskin. Ya, akan dimiskinkan. Nah, kalau RUU itu disahkan, saya yakin pejabat tidak akan berani untuk melakukan korupsi. Kalau berani, dia akan menderita juga. Iya, Pak. Makanya selama ini kan terkait RUU itu hanya RUU perampasan aset koruptor, kan hanya rencana-rencana yang belum bisa terselesaikan. Makanya masyarakat kecil, siapapun warga negara Indonesia itu berhak dan wajib berpartisipasi terkait itu, Pak. Karena kalau warga masyarakat Indonesia semuanya kita hanya berbicara di bawah saja, Pak. Percuma. Nah, ini mana mungkin yang di atas itu mendengar. Makanya sekarang itu kan ada juga keterbukaan informasi publik. Jadi siapapun itu menurut saya berhak untuk ngomong. Nah, jangan kita hanya rasan-rasan ngomong wong loro wong telu, percuma. Seperti itu aja yang selama ini terjadi. Sehingga kita hanya berharap saja. Dan harapan kita masyarakat kecil, semoga saja RUU itu segera disahkan, Pak. Pak Wandi, karena Pak Wandi ini adalah profesional jaringan mitra negara. Nah, maka bisakah ketika masyarakat kita di bawah mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran dimanapun tempat terkait birokrasi dan pelanggaran hukum, kita menyampaikan kepada Pak Wandi dan Pak Wandi siap bantu? Siap gitu. Kenapa? Memang kami perlu masukan-masukan dari masyarakat. Cuma jangan kemudian memberikan laporan tanpa bukti yang kuat atau jangan memberikan informasi yang tidak jelas. Kalau memang informasi itu benar dan kadang-kadang masyarakat cari bukti memang sulit, gitu. Setidaknya informasi itu bisa kami selidiki, bisa kami mencari informasi lebih lanjut, kami nanti juga audiensi dan sebagainya. Ketika ada persoalan-persoalan hukum yang kemudian memang terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum dan korupsi atau mungkin pungli dan sebagainya, kami siap untuk membawa ke ranah hukum. Kami siap melaporkan. Bahkan kami juga ada link untuk melaporkan sampai ke KPK siapapun. Jadi memang bisa dikatakan
Bin Projamin ini mitra dari KPK juga? Iya. Seperti itu nggih ya? Iya. Secara tidak langsung, karena apa? Karena LSM Projamin ini di tingkat DPP itu juga seringkali melaporkan, dan Ya. sudah banyak yang dilaporkan langsung ke KPK, Ya. bahkan langsung ke Presiden, ke Wakil Presiden. Ini benar, nggak bohong. Oh gitu Pak Wandi ya? Iya, ini benar. Jadi kalau untuk laporan melalui Projamin, Iya. di Jawa Timur, kebetulan saya ketua DPW, tak pasti saya Langsung nyampe jamin, istana ya? Iya, tak jamin sampai Langsung istana. nyampe istana Iya, ya? betul. Nah, jadi laporan Bin Projamin Iya, dari masyarakat iya, itu bisa langsung ke istana ya? iya, langsung ke istana. Nanti akan Secara melalui DPW, Bin Projamin. Iya. Kalau nggak percaya bisa ikut mengawal. Iya, iya. Karena apa? Ketika kita melaporkan ke istana, nanti ada bukti laporannya ada. Ada bukti laporan Iya. dari istana. Iya. Nanti Oh. akan ditindaklanjuti. Oke, oke, oke. Dan Oke. banyak- Pak Wandi, itu saja bincang-bincang kita. Dan alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa DPW Projamin Jawa Timur, Badan Investigasi Nasional Jawa Timur, Prabowo Gibran. Ya. Oke, pemirsa Temelan TV, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.